Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Rahman, NPM 1821020143. Baiklah, di sini saya berasal dari kelas F. Di sini saya akan mengerjakan tugas video mata kuliah Filsafat Hukum Islam, materi ke-9 tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep Islam usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan muwadi. Secara teknologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk-bentuk al-iqtida atau at-taghyir dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. At-takhir ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, disebut mubah. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah, tanjib, nabad, dan ibadah. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musadab, atau sebagai syarat yang lain, atau masyrat, atau sebagai penghalang mani. Hukum wadi dibagi menjadi 3, yaitu 1 sebab, 2 syarat, 3 mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat yang membutuhkan hadis untuk menjelaskan. Munasabah al-ayat merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam juga. Ijtihad berasal dari kata jahda yang artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah, dan sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi juga diartikan kesanggupan atau kemampuan, atau at-taqat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai kerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha yang maksimal untuk mendapatkan sesuatu dan sungguh-sungguh. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa. Baiklah, mungkin itu saja materi ke-9 tentang metodologi hukum Islam. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.